Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Kami dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Fiani Rahmawati. Saya Riztia Nirwana. Saya Farul Koiri. Saya Novia Safitri. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum pengamatan mikroklimat, tugas mata kuliah reklamasi lahan pasca tambang. Hai semuanya. Baiklah, di sini saya berada di lahan bekas tambang timah yang mana terletak di Desa Riding Panjang. Nah, di sini saya ingin mengukur intensitas cahaya menggunakan handphone yang mana menggunakan aplikasi Luxmeter. Nah, baiklah, langsung kita buka saja aplikasi Luxmeternya. Nah, untuk lebih optimal kita letakkan HP pada posisi atas supaya lebih terdeteksi. Nah, selanjutnya kita tunggu beberapa menit untuk lebih optimalnya dan kita letakkan di bawah. Baiklah, setelah kita tunggu beberapa menit, ini angkanya menunjukkan rentang 4.500-an. Baiklah, kita akan melanjutkan pengukuran keduanya menggunakan alat termohigrometer. Nah, di sini kita akan mengukur suhu serta kelembaban di lahan bekas tambang timah. Nah, baiklah, kita letakkan di bawah saja supaya lebih optimal dan kita tunggu beberapa menit. Baiklah, setelah kita tunggu beberapa menit, hasilnya menunjukkan yaitu 32 derajat Celcius untuk suhu dan kelembabannya 63%. Baiklah, akan kita ukur kecepatan angin selama perputarannya selama 1 menit. Nah, hasil dari kita mengukur kecepatan anginnya selama 1 menit yaitu sebanyak 122 putaran. Baiklah, untuk lahan yang kedua yaitu lahan tambang timah yang masih aktif. Untuk pengukuran yang pertama yaitu pengukuran Luxmeter menggunakan aplikasi yang bernama Luxmeter. Penggunaan aplikasi Luxmeter yaitu yang pertama membuka aplikasi Luxmeter, kemudian meletakkan HP di bawah agar pengukuran lebih optimal. Usahakan HP tidak ternaung oleh apapun. Setelah ditunggu beberapa saat, didapatkan hasil pada Luxmeter yaitu sekitaran 5.700-an. Alat yang kedua yang bernama termohigrometer yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban di lahan tambang yang masih aktif. Cara kerja alat ini yaitu letakkan saja di bawah dan ditunggu beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, didapatkan hasil untuk suhu sebesar 33,3 derajat Celcius, sedangkan kelembaban 62%. Selanjutnya alat yang ketiga yaitu kincir angin yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin di lahan tambang yang masih aktif. Cara kerja dari kincir angin ini yaitu untuk menghitung setelah perhitungan selama 1 menit didapatkan hasil putaran angin sebanyak 72 putaran. Baiklah, untuk tempat yang ketiga yaitu tempat reklamasi lahan pasca tambang yang dikelola oleh PT. Untuk pengukuran yang pertama menggunakan aplikasi Luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya di lahan reklamasi pasca tambang. Penggunaan aplikasi Luxmeter dengan membuka aplikasi lalu untuk mengukurnya diletakkan di bawah agar didapatkan hasil yang seimbang. Setelah didiamkan beberapa saat, didapatkan hasil sekitar 9.000. Untuk yang kedua, menggunakan termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan dari lahan reklamasi pasca tambang. Termohigrometer diletakkan di bawah dan didiamkan beberapa saat, didapatkan hasil sekitar suhu 39 derajat Celcius dengan kelembapan 44%. Untuk pengukuran kincir angin dilakukan dengan menghitung berapa putaran
kincir angin tersebut berputar selama 1 menit. Baiklah, untuk putaran yang dihasilkan selama 1 menit didapatkan hasil sekitar 216 putaran. Di sini kita akan mengukur intensitas cahaya menggunakan aplikasi Luxmeter. Ini merupakan aplikasi Luxmeter. Untuk cara penggunaannya, kita taruh di bawah agar tetap optimal. Cahaya yang masuk usahakan tidak terkena naungan. Setelah didiamkan beberapa saat, didapatkan untuk intensitas cahaya sebesar 1800. Untuk alat selanjutnya yaitu adalah termohigrometer, mengukur kelembapan dan suhu. Setelah didiamkan beberapa saat, didapatkan suhu sebesar 29 derajat dan kelembaban sebesar 74%. Alat selanjutnya yang kita gunakan pada praktikum ini adalah kincir angin. Kincir angin kita gunakan untuk menghitung kecepatan angin. Nah, didapatkan untuk hasil putaran pada kincir angin ini sebanyak 37 kali putaran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam praktikum mikroklimat mata kuliah reklamasi lahan pasca tambang. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.